وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pada seluruh jemaah sholat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu wal mustaghfiru minadz dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustaghfiru. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minadz dzambi, orang yang sedang bertaubat dari dosanya, kaman la dzamba lahu, adalah bagaikan orang yang tidak punya dosa sama sekali. Wa mustaghfiru minadz dzambi, sedangkan orang yang mohon ampun atas dosanya, wa huwa muqimun alaihi, tetapi dia masih tetap dengan dosanya, kal mustahzi bi rabbihi, maka ia bagaikan orang yang mengejek Tuhannya. Hadis ini merangsang kita masalah taubat, bahwa setiap manusia itu pasti punya salah, terutama salah dengan dirinya sendiri. Jadi ada orang hidup punya dosa, punya salah dengan Allah Sang Pencipta, ada lagi salahnya dengan sesama, ada lagi salahnya dengan sesama makhluk. Jadi ada dosa hablum minallah, hablum minannas, juga ada dosa hablum minal khalaiq. Ada dosa kaitan dengan makhluk Allah yang lain selain manusia. Nah, semua dosa yang terjadi dari sisi manapun, orang mukmin diwajibkan bertaubat. Artinya kembali nyetop diri dari perbuatan dosa itu, kembali ke jalan yang benar, lalu banyak mohon ampun kepada Allah. Kalau orang mau taubat seperti itu, maka dosanya akan dihapus oleh Allah seperti orang yang tidak punya dosa. Hanya saja taubat itu awal kali terjadi dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu sebenarnya punya dosanya cuma satu, tapi satunya langsung nyambung jadi tiga. Karena Nabi Adam waktu itu bahasanya itu, Adam, kamu jangan dekat-dekat dengan larangan pohon ini. Artinya larangan Allah itu poinnya mendekat dilarang. Ya, nyatanya pelanggaran Nabi Adam sekaligus tiga, ya kan? Dekat dilanggar, terus kemudian maksiat dilakukan, sekaligus buah kuldi yang dilarang sudah dimakan. Jadi langsung nabrak tiga. Tapi sebenarnya dosa dilarang mendekati pohon itu hanya isyarat. Karena kita akan bertanya, emang ada sampai sekarang pohon yang dilarang didekati kan? Ya kan waktu itu pohonnya pohon di surga, ya kan? Jadi hanya lambang saja, pohon kuldi itu hanya lambang saja, bahwa orang dilarang oleh Allah itu untuk mendekati pohon, dalam arti pohon itu makhluk Allah yang lain. Jadi artinya kalau Nabi Adam dilarang makan buah kuldi, itu artinya mungkin bukan buah kuldinya yang haram, memang dilarang dekat saja. Nah, di dunia ini apakah ada pohon yang haram didekati, dimakan kayak Nabi Adam? Ya kan begitu pasti pembahasannya. Ya tentu ada, yaitu pohon milik orang lain gitu. Jadi kalau di dunia ini jangan deket-deket mangga tetangga gitu, mungkin dunia begitu bahasanya ada kan. Karena mangga tetangga bukan milikmu gitu loh ya. Jadi bahasanya kayak begitu. Artinya menjaga keutuhan persaudaraan, jangan merugikan hak orang lain.
sebenarnya haknya antar sesama kan ya. Pohon ciptaan Allah, Nabi Adam juga ciptaan Allah, tapi yang larang kan Allah ya, bukan Nabi Adam yang larang ya. Makanya dalam hidup ini semua ciptaan Allah itu di Al-Quran bahasanya kayaknya kontra tapi tidak kontra. Satu sisi Allah bilang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit, apa yang di bumi adalah semuanya milik Allah. Ya kan? Tapi di ayat yang lain huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang ada di muka bumi, lakum adalah untuk kalian semua. Ya kan? Tadi satu ayat mengatakan punya Allah semua, sisi lain Allah bilang ini untuk kamu semua dan ini milik kita. Ya kan? Kontra enggak? Ya enggak. Kalau kepemilikan Allah mutlak lillahi ma fis samawat, kalau kepemilikan Allah apa yang di muka bumi untuk kita, itu kepemilikan yang tidak mutlak gitu ya. Artinya kita punya apa saja di dunia ini, hakikatnya tetap punya Allah. Gitu. Ya saya punya apa. Memang saya boleh mengatakan punya saya, surat tanahnya punya saya. Itu kan ya. Itu secara legal formal manusia. Tapi legal formal dari Allah, saya juga milik Allah, apalagi tanah gitu kan. Makanya ketika orang kehilangan kebun, ya berarti ya itulah sudah diambil lagi gitu kan. Kalau orang kehilangan diri juga sama, memang milik Allah, diambil lagi sama Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang menciptakan kita Allah, perbuatan kita Allah, milik kita juga Allah. Itu secara hakikat. Dengan kata lain, bahasa tauhid dengan bahasa syariat itu beda. Kalau bahasa tauhid kita dan milik kita punya Allah, gitu kan ya. Tapi kalau milik dalam bahasa syariat, apa yang kita miliki secara halal atas nama kita itu juga milik kita. Itu bahasa syariat, gitu kan. Tetapi tetap saja kembali lagi kita punya itu sementara, karena ya bukan mutlak, ya kan. Sehingga ketika orang meninggal dunia, apakah tanah yang atas nama dia dibawa? Kan tidak juga, ya kan. Sehingga kepemilikannya sementara, seolah-olah kontrak lah. Kita ini seolah-olah kontrak sama Allah, ya kan. Karena buminya punya Allah, ya kitanya yang kontrak gitu kan. Suatu saat kontraknya selesai ya harus pergi gitu kan ya. Itu bahasa iman dengan bahasa syariat. Nah, orang bisa salah karena melanggar aturan Allah, baik zahir maupun batin, kepada Allah, kepada sesama manusia, atau kepada sesama makhluk Allah. Ya kita misalnya punya ayam, digebukin ayamnya, itu juga namanya dosa terhadap sesama makhluk Allah, ya kan? Nah itu, nah sampai-sampai begini kata Nabi, ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin. Ada perempuan masuk neraka fi hirratin gara-gara kucing. Itu artinya ada orang berdosa karena sesama ciptaan Allah. Ya, lalu ditanya lagi, sebabnya apa perempuan masuk neraka gara-gara kucing? Kenapa? Habasat walahat amatha wala tadrubuha fi qasad ta'kulu fi qasasil ardi. Karena kucing tersebut dimasukkan kandangnya, dikunci rapat, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dilepas cari makan rumputan dan sejenisnya, akhirnya mati di kandangnya. Itulah yang menyebabkan perempuan masuk neraka kata Nabi. Artinya apa? Dosa ngandangin kucing, dosa nggak ngasih makan kucing, nggak ngasih minum kucing, sampai tidak dilepas supaya nyari makan sendiri. Dosa itulah yang menyebabkan orang bisa masuk neraka. Tapi juga sebaliknya, ada orang masuk surga karena ngasih minum anjing, itu ada. Ya artinya anjing itu sama-sama
itu harus disesuaikan apa porsinya, karena nyawanya tetap milik Allah anjing itu. Ada anjing kelaparan, Nabi pernah jalan-jalan ada anjing kehausan. Nabi bawa air dengan satu seorang sahabat untuk persiapan wudhu dan minum. Pas di jalan ada anjing kehausan mau mati. Nabi berhenti. Ya setelah itu, ya Allah kehausan kata Nabi, langsung air yang buat wudhu itu diminumkan ke anjing itu sampai sehat. Habis airnya saking hausnya. Setelah itu sahabat yang ikut nanya, ya Rasul, anjing kan najis, kenapa kita airnya habis untuk anjing, nanti wudhunya pakai apa Rasul? Nabi menjawab, iya anjing memang najis, tapi nyawanya milik Allah yang harus diselamatkan. Itu bahasa Rasul. Lah kita terus wudhunya, lah kita tayamum, kan ada alternatif lain kata. Itu. Jadi Nabi sampai mengalah air wudhunya buat minumin anjing yang kehausan, Nabinya pilih tayamum. Itu artinya orang dilarang berbuat zalim kepada sesama makhluk. Berbuat zalim kepada sesama makhluk adalah dosa yang harus taubat juga. Yang menarik hadis tadi, kenapa perempuan masuk neraka gara-gara kucing kok bukan laki-laki? Gitu kan? Karena perempuan itu kan memang dengan kucing kayaknya susah dihindari, karena kerjanya masak di dapur. Kucing kan suka nyari ikan di dapur. Memang dia ketemunya ibu-ibu aja gitu. Itu hanya umumnya saja, bahwa kucing itu umumnya ketemu dengan kaum Hawa. Ya memang ketemu kaum bapak juga, cuma Nabi nyontohin kaum Hawa karena yang sering berhadapan dengan kucing itu ibu-ibu. Mau goreng ikan mas ditaruh di samping, belum digoreng habis disikat sama kucing, ibu pasti marah kan? Itu yang menyebabkan kucing tadi dimarahi. Tidak kan? Ya kalau memang banyak punyanya, ya kalau punya cuma 3 biji diambil kucing kan otomatis marah dia ibu-ibu. Itu hanya contoh. Laki-laki juga kalau berbuat kepada kucing sama, tapi hanya mencontohi. Dengan kata lain, orang yang sudah punya dosa, taruhlah seperti Nabi Adam. Nabi Adam berbuat dosa langsung taubat. Hukumannya nggak main-main, 300 tahun. Ya, baru diterima taubatnya. Menanti itu kan orang taubat sampai 300 tahun baru diterima. Ya cuma kan baru digarisbawahi, hidupnya Nabi Adam itu usianya kan sampai 800 tahun lebih. Jadi kalau taubatnya 300 tahun kan masih panjang itu, usianya 800 tahun ya. Yang paling panjang tentu cucunya Nabi Adam, namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Jadi itu dalam bahasa Al-Quran hampir 1000 tahun usia manusia. Itu Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh dianggapnya Nabi Adam kedua. Ini kan, karena apa? Karena zaman Nabi Nuh manusianya habis ditelan banjir. Kalau Nabi Adam pertama kan memang belum ada manusia. Kalau ini udah ada manusia, cuman kafir, yang kafir dihabisi sama Allah, tinggal muslim doang. Muslimnya cuma 80. Ya, jadi sering disebut Adam kedua Nabi Nuh. Ya yang menarik umurnya panjang, 950 tahun. Ya, al-fasanatin ila khamsina ama bahasa Quran. 1000 tahun dikurangi 50 ya 950 tahun. Usia kita kebagian berapa persen dari umurnya Nabi Nuh kira-kira? Kalau umur sekarang dibagi berapa umurnya Nabi Nuh? Ya, bisa dibagi 10-11 orang gitu kan? Panjang sekali. Yaitu lah Nabi Adam taubatnya sekarang, memang Nabi Adam dosanya pertama, tapi kita diwarisi cara taubat sampai sekarang. Taubatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam itu taubatnya 300 tahun baca itu aja.
sambil nangisi dosanya, sambil nyariin istrinya 300 tahun baru ketemu di padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Itu kan, itu ketemu di sana 300 tahun. Karena Nabi Adam jatuh di India, Ibu Hawa jatuh di Jeddah yang sekarang bagian dari Arab Saudi. Ya kan? Bentuknya masih hutan belantara, belum ada apa-apa, lewat dan India itu kan Asia Selatan, bentuknya hutan, Mas. Ya kan? Nah itu Rabbana Zolamna itu ternyata taubat Nabi Adam untuk kita semua sampai sekarang. Makanya kalau ada orang haji atau orang umroh takut di sana kena balasan atas kesalahan dan dosanya, disuruh baca doanya Nabi Adam, Rabbana Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insya Allah gak kena balasan ketika haji. Jadi doanya doa Nabi Adam itu. Atau doa keduanya doanya Nabi Yunus. Ya kan? Kata itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Artinya orang taubat itu isinya menyesali dosanya sendiri. Karena dosa itu sebenarnya menzalimi diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Jadi orang berdosa itu sebenarnya bukan menzalimi Allah, menzalimi diri sendiri. Lah orang taubat yang baik adalah orang yang mengakui dosanya sendiri. Jangan marah-marah ke teman gara-gara kamu sih saya jadi begini. Ya. Sebenarnya ke diri sendiri. Makanya nanti ketika di yaumul hisab dipisahkan antara orang soleh dengan orang jahat, wa tazul yauma ayyuhal mujrimun. Itu iblis itu disuruh pidato dulu sama Allah sebelum orang kafir yang disesatkan masuk neraka. Ya. Jadi Allah bilang iblis tuh anak buah orang-orang kafir yang mau masuk neraka kamu ceramahin dulu. Ya suruh nyeramahin. Iblisnya suruh nyeramahin. Ya dia bilang, hai saudara-saudaraku orang-orang kafir yang mau masuk neraka, kata iblis. Kalian kafir itu saya ajak kafir, sebenarnya saya tahu kalian orang-orang baik. Ya, saya bujuk biar temenin saya masuk neraka. Itu katanya ya. Nah, ketika Anda masuk neraka jangan salahin siapa-siapa, salahin diri sendiri. Karena dosa itu menzalimi diri sendiri, kata iblis. Ya, bukan menzalimi siapa-siapa. Enggak. Nah, itu serangannya iblis. Setelah itu silakan Anda masuk neraka sesuai dengan dosa kalian sendiri, karena Anda milih berdosa daripada milih yang benar, kata iblis begitu. Begitu kan? Dan saya tidak bertanggung jawab, kata iblis. Ya, jadi itu memang orang-orang taubat itu orang yang baik dalam hidup, sehingga jangan dianggap orang taubat itu orang salah. Orang taubat itu orang benar, ya kan? Jadi orang taubat itu bukan orang salah, orang terbaik. Sampai Nabi bilang orang yang terus bertaubat seperti orang yang punya dosa sama sekali, gitu kan? Jadi orang-orang taubat itu ada yang khusus, namanya sholat awabin habis maghrib sampai isya. Itu namanya khusus sholat taubat. Jadi jangan dimana sholat taubat itu bangun tengah malam mandi kembang, itu salah. Yang benar habis maghrib sholat tawabin sampai isya. Ya kan ada yang nanya, Ustaz, saya disuruh taubat katanya harus mandi taubat dulu. Mandi taubatnya gimana? Pakai air kembang. Lah itu mengawur. Jadi hadis Nabi namanya sholat taubat itu habis maghrib sampai isya. Namanya sholatul tawabin. Dan itu Al-Quran menjaminkan innahu lil awwabina ghufura. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengampuni kepada orang-orang yang taubat, orang-orang yang sholat tawabin. Gitu. Nah ini cuma tadi di sini kata Nabi, orang yang terus-menerus mohon ampun atas dosanya setelah taubat, tapi dosanya tetap tidak pernah ditinggalkan, maka kata Nabi seperti orang ngecek Tuhannya. Itu artinya kalau mau taubat dia harus stop dari dosanya.
Ya, jangan mohon ampun, tapi dosanya jalan terus. Ya kata Nabi seperti ngejek Tuhannya. Ini kan itu kal mustajib birabbihi. Apa kan kata kita jangan taubat sambel. Ya, orang taubat sambel itu namanya ngeledek Tuhannya. Ya, awal-awal ya Allah mohon ampun, sorenya maksiat lagi. Nanti paginya mohon ampun lagi, sorenya maksiat lagi. Itu meledek Tuhannya kata Nabi. Kal mustajib birabbihi. Dan itu jangan sampai Nabi bilang lahir dahul mukmin fi juhlin wahid marratain. Orang mukmin jangan sampai terjerumus dalam satu kesalahan terulang 2 kali. Jadi tanda orang mukmin yang baik itu kalau berbuat dosa, sekali dosa salah dan dia tahu tidak akan diulang lagi dalam bentuk yang sama. Iya kan, kalau begini, kalau diserempet mobil itu sakit, ya jangan serempet lagi, gitu yang dimaksud itu. Kan bentuknya sama, gitu kan. Nah, makanya kehidupan ini orang dapat dosa kadang-kadang karena dari pikirannya sendiri. Ada orang dosa karena pergaulan. Kan orang hidup itu dapat dosanya beda-beda. Ada orang baik-baik, begitu ketemu teman yang jahat, ikut dosa. Jadi ada orang berbuat dosa karena kebawa pergaulan. Itu kan ya kehidupan itu. Ada yang memang dari dirinya sendiri gitu. Apalagi zaman seperti ini, dosa itu bisa terjadi hanya cuma pakai jari satu kan, HP-nya dicolak-colek udah di situ kena dosa ya Pak RT. Enggak harus keluar ke pasar, di kamar aja udah ketemu dosa di situ. Enggak usah jauh-jauh gitu. Iya gitu kan. Ya apalagi di situ kan, makanya kalau semuanya disediakan di situ dengan HP-HP yang canggih, yang isinya antara pilah dan pilih di situ semua ada. Ya kan, kalau pilah kan berarti yang jelek minggir, kalau pilih berarti yang bagus diambil. Namanya pilah dan pilih gitu kan ya. Ya cuma dihadapkan satu layar pilah dan pilih doang gitu. Ya kan, ini jelek pilah, ini bagus pilih gitu kan ya. Jadi pilah pilih doang. Nah sekarang ngambil pilahnya dengan pilihnya menangkan mana kan gitu masalahnya. Ya kan? Ya karena milahnya di situ kadang-kadang bingung. Ini bener gak? Ini bener gak? Makanya selama COVID ini hasil surveinya menunjukkan bahwa pilah di dalam HP itu, terutama game online-nya, itu banyak menghabisi nyawa, tidak sedikit jumlahnya. Iya kan, yang disebut kekerasan dalam rumah tangga. Ibu dibunuh anak gara-gara game online. Ya kan, bapak dibunuh anak gara-gara game online. Ya karena di situ isinya kekerasan semua, cara bunuh orang diajarin, yang paling canggih bunuhnya diajarin. Di online kan begitu kan ya kan. Itu makanya yang paling parah pilah itu yang harus diwaspadai. Kalau pilih kan bagus, yang ada murotal didengerin kita baca. Di sana ada murotal, ada tausiah yang bagus dan seterusnya, itu namanya pilihnya ada. Dari sini orang mohon ampun atas dosa harus berhenti dari dosa yang disebut dengan taubat itu. Dengan kata lain, taubat angka 1, istighfar angka 2. Jadi berhenti dulu dari maksiat, baru mohon dihapus dosanya. Gitu kan? Makanya nanti ada surga itu, tulisan di pintu gerbangnya itu ditulis, disebut litahibin, babut tahibin, itu. Iya, ini pintu orang-orang yang dulu rajin taubat. Surga ini khusus untuk orang-orang yang dulunya rajin taubat. Jadi sampai di sana kita tidak akan kehilangan pintu yang tulisannya babut tahibin. Itu ada saja kan, kalau di surganya orang puasa kan namanya babur rayyan. Gitu kan. Jadi mau masuk surga lewat pintu puasa, tulisannya babur rayyan. Gitu kan. Oh, ini orang puasa masuk pintunya dari sini, gitu kan. Jadi persis kayak masuk rumah sakit Cipto kali ya Pak. Iya. Ini instalasi gawat darurat, tidak ada pintu apa lagi. Ya macam-macam lah.
ada adresnya supaya nggak salah alamat. Jadi semuanya orang ahli taubat itu juga bagian dari ahli surga. Yang ahli neraka itu orang yang nggak mau taubat dengan dosanya. Kenapa nggak mau taubat? Karena merasa tidak punya dosa. Karena orang itu merasa tidak punya dosa, ada aja mungkin kan. Orang makanya Al-Quran itu bahasanya indah. Fala tusakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, tidak punya salah, tidak punya dosa. Itu bahasa Quran. Jadi hidup ini tidak boleh merasa hidup ini kita suci dari dosa, itu tidak boleh. Yang benar merasa punya dosa, walaupun tidak punya dosa. Nanti itu kan, ya mungkin ada orang nggak punya dosa, tapi tetap harus merasa punya dosa. Itu yang bagus, tidak kan? Nah sekarang begini, kalau kita misalnya beribadah sedikit lengah, merasa berdosa. Sholat misalnya ngelamun dikit, merasa berdosa enggak? Nah kalau merasa berdosa itu bagus gitu. Ya Allah tadi kenapa saya baca Fatihah tiba-tiba ngelamun, misalnya gitu. Itu kalau dia merasa salah itu bagus sekali, ya kan? Orang yang baik itu orang yang punya dosa tapi rajin taubat, rajin istighfar, itu orang terbaik, ya kan? Karena tidak mungkin orang tidak punya dosa kecuali Rasulullah yang disebut al-insanul kamil, manusia paling sempurna. Ya kalau selain Nabi enggak ada manusia sempurna ya, enggak ada. Kalau Nabi sempurna, sholatnya sempurna, semuanya sempurna, sampai sholatnya dengkulnya bengkak. Kalau kita kan nggak ketemu orang sholatnya sampai dengkulnya bengkak, yang nggak bakalan ketemu. Ya kan, sholat tarawih aja Pak RT kalau yang pilihan 8 sama 20 pasti milih yang mana Pak RT? Pasti milih yang ringan kan, takut dengkulnya bengkak. Bukan salah benar, bukan ya. Karena itu benar gitu kan. Cuma kalau kelamaan nanti dengkul saya bengkak gitu kan ya. Jadi pertimbangannya karena khawatir timbul sakit. Ya itu juga tidak dilarang kok. Ya karena sholat tarawih itu kan pilihannya ada yang 36. Yang 36 itu mazhabnya Imam Maliki dari Madinah, ya kan ya. Makanya orang Madinah tarawihnya 36 selain Masjid Nabawi, ya. Karena kalau Masjid Nabawi 36 nanti berkabur, ya kan ya. Jadi 36 rakaat, ada yang 20, ada yang 8 tadi kan, itu silakan aja. Cuman tadi kalau mau ngikuti Nabi dengkulnya sampai bengkak tetap tidak kuat, gitu loh ya. Atau sujudnya sampai jidatnya membekas juga susah ya. Karena kita sujud lama-lama kepalanya udah pusing. Ini lama dikit kepalanya pusing. Ini akan ya. Nanti takut gak kuat bangun lagi. Padahal sujud lama itu asal gak terlalu lama bagus. Ya karena kata Nabi, posisi manusia yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Dan ketika sujud dia berdoa, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li ma aznabtu dan seterusnya. Yang isinya ya Allah aku telah banyak zalim kepada diri saya sendiri, maka ampunilah dosa kami. Bahasa Indonesianya begitu. Itu yang paling dekat taubat kepada Allah ketika sujud. Tapi lama bukan berarti kelamaan. Kalau kelamaan pusing tadi gitu jangan. Lama tidak kelamaan, ya kan? Ya sholat gerhana, pernah sholat gerhana belum? Ya, sholat gerhana itu kan mestinya aturan Nabi rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Kuat ya Pak Haji? Kuat. Sholat gerhana itu aslinya dari Nabi. Iya, dua surat terpanjang itu dibaca dalam sholat gerhana. Ya, Lah itu kan kalau mau mengikuti aslinya Nabi kuat. Ya kan berarti Al-Baqarahnya 2 juz lebih. Ya kan Ali Imrannya 2 juz, 4 juz dulu. Kalau imam tarawih di Masjidil Haram ya memang tarawihnya 1 juz gitu kan ya. Tadi ya kan. Iya. Kalau kita tarawih 1 juz, tinggal imamnya 2 kan.
Pas lamarin nggak ada jamaahnya ini. Ya, tapi kan tetap ada alternatif, ya kan? Al-Baqarah dengan Ali Imran. Kalau nggak kuat setengahnya, kalau nggak kuat seperempatnya kata Nabi. Jadi masih ada pilihan gitu loh. Kalau memang nggak kuat, ya boleh diganti dengan sabis, dengan Al-Ataka gitu. Jangan ngotot dengan itu aja, punya nantinya. Ya, kalau sabis kan kuat ya. Kalau sabis dengan Al-Ataka kuat lah, ya kan? Kalau Al-Baqarah separuh kan masih setengah juz, masih 1 juz. Lumayan, kakinya masih gemetaran berdirinya. Makanya saya pernah itu ikut sholat gerhana di Islamic Center itu di Islamic di Sabro, ya kan? Lihat imamnya Hafid, saya bilang Hafid sih Hafid kalau lama begini pasti ditinggal. Benar Pak, baru 1 rakaat belum selesai itu kan orang udah bubar pergi 1 demi 1 karena udah mau kerja. Wah udah jam 8 belum dapat 1 rakaat, ya kan ya. Wah ini udah pergi kerja itu Pak Haji, tinggal dikit depan doang gitu. Yaitu karena tadi makanya boleh ada pengganti yang lebih ringan itu boleh. Sama juga kalau kita taubat kepanjangan, udah kan di Rabbana Zalamna aja yang ringan gitu kan. Panjang amat sih doa taubatnya, udah ganti aja Rabbana Zalamna Anfusana. Itu aja yang pasti hafal kan, nggak usah yang berat-berat karena maknanya menyesali dosa dan mohon dihapus dosa gitu doang kan. Dosa disesali, yang kedua tidak mengulang, yang ketiga mohon dihapus dosanya. Itu doang isinya kan, nggak ada yang lain. Ya inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan kita tergolong orang yang ahli taubat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.